Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelumnya aku mau menyampaikan permohonan maaf aku sama teman-teman semua karena udah beberapa lama ini aku vakum, tidak mengisi channel aku, tidak lagi mengupload video. Tapi jangan khawatir, insya Allah mulai sekarang aku akan rutin untuk mengupload video aku ke channel aku ini. Yang pertama itu kita mulainya, berencananya sih aku tuh mulainya dari belajar membuat pola dasar. Nanti channel aku ini akan aku isi semuanya tentang menjahit insya Allah. Jadi mulai dari membuat pola dasar, kemudian membuat pola dasar badan, rok, kemudian lengan, kemudian membuat kerah. Insya Allah nanti aku akan mengisi video aku dengan video-video pembelajaran tentang menjahit tersebut. Oke, untuk hari ini kita mulai aja langsung. Ya, untuk kali ini kita mulai aja langsung tentang membuat pola dasar. Pola dasar badan ini punya macam-macam metode ya, dan itu bisa kalian pelajari dengan buku-buku yang ada, bisa kalian beli di Gramedia. Itu tuh ada bukunya Soekarno, warna kalau untuk yang pola dasar, yang untuk teknik dasar pertamanya itu warnanya kalau nggak salah orange, yang dimana di sana kita gampang banget belajarnya, mulai ada bermacam-macam pola dasar badan, kemudian rok juga kerah, dan bagaimana cara membuat baju anak. Pokoknya di sana lengkap deh untuk kalian yang baru pertama kali belajar menjahit, membuat pola, ya tentang tata busana. Oke, kita langsung aja ya belajar tentang membuat pola dasar. Pola dasar yang akan aku perlihatkan sekarang ini itu ada pola dasar yang aku dapatkan belajar dari kursus menjahit di tahun 2014. Aku sambil kuliah, karena kuliahnya aku udah cuma nyusun skripsi aja, jadi aku sambilkan aja. Oke, kita langsung aja ke pola dasarnya, bagaimana cara membuat pola dasarnya. Oh ya guys, kita untuk membuat pola dasar itu kalian memerlukan meteran, kemudian penggaris. Macam-macam penggarisnya ini ada 3. Yang ini penggaris siku, kemudian ini penggaris bengkok, ada satu lagi sih itu penggaris lurus, cuman penggaris lurus biasa aja, tapi itu panjang bisa sampai 60 cm atau yang 100 meter juga bagus. 100 meter 100 cm. Oke, kalau di sini aku nanti akan membuatkannya. Kemudian kertasnya jangan lupa itu kertas kacang, kalian bisa dapatkan di toko-toko buku, itu banyak kertas kacang yang besar itu. Tapi aku kalau membuat polanya aku akan menggunakan kertas ini aja. Oke ya, untuk biar gampang terlihat, biar jelas. Jadi aku akan mencobanya di kertas HVS A4. Tapi aku membuatnya itu menggunakan skala. Nanti kalau teman-teman mau ngikut caranya itu, teman-teman bisa menggunakan ukurannya ke cm, mengubah ukurannya ke cm. Kalau aku pakai skala 1/4. Ini contoh skalanya, ini 1/4. Oke ya. Oke, kita langsung membuat pola dasarnya. Yang pertama, ukuran yang kalian butuhkan, ukuran yang teman-teman butuhkan itu adalah lingkar badan. Oh ya, tentang ukuran, teman-teman bisa melihat channel-channel YouTube yang tentang belajar menjahit, itu banyak banget di YouTube tentang cara mengambil ukuran badan wanita. Jadi yang akan kita buat sekarang ini adalah pola dasar wanita. Ukuran itu adalah yang pertama lingkar badan, kemudian lingkar pinggang, kemudian panjang muka, lebar bahu, panjang punggung, lebar punggung, panjang sisi, tinggi dada, lingkar leher, itu lebar muka. Kalau di sini aku akan mengambil lingkar badannya itu ukuran 98 cm, kemudian lingkar pinggangnya 78 cm, panjang mukanya 34 cm, lebar bahunya 13 cm, dan panjang punggungnya 39 cm, lebar punggungnya 36 cm, panjang sisinya 18 cm, tinggi dadanya 15 cm, lingkar leher 38 cm, dan lebar mukanya 35 cm. Oke, kita langsung membuatnya. Oke teman-teman, kita mulai. Langkah pertama dalam membuat pola dasar itu adalah buatlah sebuah garis lurus dan sebuah garis datar. Yang kita ukur itu adalah titik A ke B, itu adalah setengah lingkar badan. Jadi lingkar badan kita 98, jadi A ke B nya itu adalah 49 cm. Jadi 49 cm nih. Jadi kita dapatkan titik A, B.
Kemudian kita akan membuat gambar setengah pola bagian muka dan setengah pola bagian belakang. Jadi kita ukur dari titik A ke titik C, itu adalah panjang punggung. Panjang punggung adalah 39 cm. Setelah kita buat persegi empatnya, kemudian kita ukur C ke Z 1/6 lingkar leher. 1/6 lingkar leher, yang dimana lingkar lehernya adalah 38, kemudian dibagi 6 kita dapatkan 6,3 cm. Kemudian naik ke Z absen itu naik 1 cm. Kemudian C kita turunkan ke bawah sekitar 2 cm. Didapatlah kerung leher pola belakang. Untuk membuat kerung pola belakang ini kalian bisa menggunakan penggaris yang melengkung ya. Kemudian setelah kita dapatkan lingkar leher, kita ukur A ke C absen, dimana itu adalah ukur panjang sisi, lalu buat garis datar ke titik E. Panjang sisi kita adalah 18 cm, jadi kita garis ini A ke C absen itu adalah 18 cm, kemudian kita garis lurus ke titik E, jadi titik D ke E ini sama dengan titik A ke C absen 18 cm. Kemudian C absen ke E absen itu adalah setengah lebar punggung. Lebar punggungnya 36, kemudian itu dibagi 2, jadi adalah 18 cm. Nah, kita garis lurus. Kemudian dari E absen ini kita buat garis tegak lurus menuju garis F. Kita luruskan aja. Berarti kondisi 18 cm kita upis, kalian bisa mengukurnya, ini 18 cm juga ke atas. Kemudian kita garis. Setelah itu F ke G itu 1/4 lebar bahu. 1/4 lebar bahu jadi 13 dibagi 4. Itu titik F ke G. Kita kasih titik. Nah, kita dapatkan titiknya. 1/4 lebar bahu ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan untuk mengambil lebar bahu. Lebar bahu kita adalah 13 cm, jadi kita ukurnya adalah Z absen ke G, ke titik G. Garis G ini. Tidak harus di titiknya. Jadi kita ukur 13 cm, 1 2 3. Nah, berarti kita dapatkan di sini. Kemudian kita garis. Setelah itu kita selesaikan pola dengan memberi kupnat, yang mana itu dari D ke kanan, ini D absen, D ini kita masukkan ke dalam itu sebanyak 3 cm. Kemudian kita ukur, kita garis ke titik E, itu adalah panjang sisi. Panjang sisinya adalah 18 cm. Jadi kita dapatkan titiknya di sini. Kemudian kita garis. Kupnat itu A ke A absen 1/8 lingkar pinggang, jadi 78 cm dibagi 8 kurang 1. Kita dapatkan titik A. Kemudian untuk A1, A2 itu kita dapatkan titik A1, kemudian titik A2 nya kita tambahkan 2 cm ke samping. Kemudian kita garis juga tengahnya, tandai juga di tengahnya. Yang ini di tengah ini kita beri nama S. S ke atas ke S absen ini untuk ngambil kupnatnya itu panjangnya biasanya 12 cm. Jadi kita ambil 12 cm. Kita dapatkan titiknya di sini. Kemudian kita garis. Nah, selesai untuk pola belakang. Kita lanjut ke pola depan. Pola depan kita ukurlah dari titik B ke D 1/4 lingkar badan ditambah 1. Jadi B ke D kita ukur itu 1/4 lingkar badan 98 cm dibagi 4 ditambah 1. Kita dapat ukurannya B ke D. Kemudian B ke H, ini H itu adalah panjang muka.
yang mana panjang muka kita adalah 34 cm. 34 cm ya. Nah, dan di sini. Kemudian H ke J, ini titik J, kita naik ke atas, itu 1/6 lingkar leher ditambah 2,5. Jadi lingkar lehernya adalah 38 dibagi 2 ditambah 2,5. Kita dapatkan titik J. H ke J itu jadinya 8,8. Jadi ini 8,8. Kita perkirakan saja 8 ya. Kemudian J ke K adalah 1/6 lingkar leher ditambah setengah. Lingkar lehernya 38 dibagi 6 kemudian ditambah setengah. Jadi J dan ke K itu kita dapat 6,8 cm. 6,8 cm. Kemudian kita buat kerungnya. Bagusnya pakai penggaris ya, biar dia melengkungnya cantik. Kemudian dari titik L, oh ya, ini sebelumnya kita bikin sama seperti dengan pola di belakang, yaitu B, D, J, kemudian sini titik L, itu kita bikin 4 segi panjang atau persegi panjang. Kita ukur ya, B ke H, kemudian panjang H ke J kita tambahkan, kemudian itu juga berlaku untuk D ke L. Dari titik L ke M, ini ada titik M di sini, untuk garis ini, itu adalah sepertiga lembar bahu. Lembar bahunya 13 dibagi 3. Kita bikin garis lurus. Nih, 13 dibagi 3. Dapat titik M, kita garis lurus. Kemudian ukur K ke N. K ke N ada sepanjang lebar bahu. Ini titik N. Lebar bahu 13 cm, jadi kita ukur 13 cm dari K ke N. Ini dapatlah kita titiknya. Kemudian kita garis lurus. Kita garis lurus panjang. Itu kita tandai titiknya dengan titik O. Kita melewati garis N ini, jadi K ke N, kemudian kita luruskan ke bawah. Itu kita ambil nama titik ini yang di bawah ini adalah titik O. Kemudian kita ukur K ke K absen, itu ada setengah lebar bahu dikurang 1. Berarti 6,5 dikurang 1 adalah 5,5. Kita dapat sini, kita kasih titiknya. Kemudian K ke O absen itu adalah 4 cm. Jadi kita jarakkan kosong ini 4 cm mengikuti garis O ini. Di sini kita kasih namanya O absen. Kemudian untuk memperoleh garis bahu yang baik, maka dari titik K absen dinaikkan setengah cm dan titik N ke O absen 1 cm. Nah, titik ini K ke K absen itu kita naikkan 1,5 cm. Nanti kita dapatkan di sini setengahnya. Nih. Kemudian O-nya 1 cm. Dari option ini 1 cm. Kemudian kita garis yang K-nya dulu. Kemudian O absen dari titik O ini ke O menuju O, dari O ke O itu adalah setengah lebar bahu ditambah 1. Ini kan tadi K ke K absen itu ada setengah lebar bahu dikurang 1. Kalau O ke O absen itu ada setengah lebar bahu ditambah 1. Kita dapatkan titiknya di sini. Kemudian kita ini kan udah dinaikkan 1 cm, jadi kita garis lurus. Yang diukur dari titik O ke O ya, menuju O ini, sepanjang ini ada setengah lebar bahu ditambah 1. Setelah kita dapat bahunya, kemudian kita turun ke bawah menyelesaikan tentang titik W.
titik W ini dari B ke W itu adalah 1/10 lingkar pinggang, kemudian ditarik ke atas ke titik K. 1/10 lingkar pinggang kita ada 78 dibagi 10 jadi 7,8. Kemudian kita tarik ke titik K absen. Untuk W absen, W ke W absen ini adalah tinggi dada ditambah 2 cm. Tinggi dada kita adalah 15 cm, kemudian ditambah 2 jadi 17 cm. Nih, 17 cm. Kita tandai. Kemudian dari titik W absen ini kita tarik garis lurus ke O absen. Nah, jadi kita dapatkan untuk pemberian koordinatnya. Kemudian ukur dari H ini ke bawah itu adalah 5 cm. Ini 5 cm. Kemudian kita tarik garis lurus ke samping, itu setengah lebar muka. Kita tarik ke samping ini menggunakan penggaris siku. Ini harusnya menggunakan penggaris siku, jadi kita dari sini ke bawah, jadi itu lurus adalah setengah lebar muka. Lebar mukanya adalah 35 cm dibagi 2 itu 17,5, berarti sampai ini kita luruskan titiknya. Yang ini kan dia 17,5. Ini kita hitung 11, kemudian 17-nya berarti di sini 17,5, berarti sampai di titik ini kita garis lurus. Kemudian B ke B absen itu adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1. 78 dibagi 4 ditambah 1 jadinya adalah 20,5. Kita ukur 20,5 di sini. Kemudian kita ukur ke samping, itu adalah panjang sisi 18 cm. Nah, selesai. Kita tinggal memberikan kerung lengan. Jadi dari titik O kita tarik ke bawah, kemudian kita bikin kerungnya. Selesai. Oh iya, yang untuk pola depan kita belum membuat kerungnya ya. Nah, ini kerung pola belakang ya, ini terlupakan. Itu kita ambil dari titik G ke E. Itu kita harus, ini adalah lebar punggung ya, jadi kita melewati ini. Harusnya dengan garis siku itu jadinya rata. Garis sikunya ini. Nah, ada garis kecilnya, tapi garis aku itu udah nggak tahu aku di mana letaknya, jadi aku nggak bisa menggunakannya untuk sekarang. Mohon maaf. Oke, sekian teman-teman. Ini untuk pola dasarnya. Kemudian kita gunting dulu sebentar. Kita gunting pola yang ini dari titik D ke A, kemudian ke C kerung lehernya, kemudian ke G, kemudian kerung lengan. Nah, ini koordinatnya jangan digunting. Kemudian dari titik B ini kita gunting juga sampai sini. Kemudian nanti untuk pola depan itu teman-teman gunting untuk mendapatkan koordinatnya, gunting dari W ke W absen ini. Kemudian yang K dan O itu dilipat seperti. Oke, sekian dulu video tentang pembelajaran cara membuat pola dasar dari aku, Santi Eka Pratama. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Insya Allah aku akan membuat video tentang cara membuat rok. Oke, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.